Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya, Pramudia Lambang, bertemu lagi dengan Bapak Ibu di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi memang setiap malam Jumat kita akan memberikan obat pintar, vitamin pintar untuk Bapak Ibu semua, khususnya di bidang bisnis dan entrepreneurship, kewirausahaan. Ya, webinar kali ini didukung oleh Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, kemudian BEC, Business Entrepreneur Center, kemudian HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, dan Lotus, Lembaga Pengembangan Diri. Ya. Tema pada malam hari ini membahas tentang upgrade skillpreneur. Ya, kita sebagai pengusaha, skill apa aja yang harus kita punyai. Nah, kita akan kupas tuntas pada malam hari ini bersama Pak Kuku. Pak Kuku adalah salah satu staf pengajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dia juga sebagai sosiopreneur dan juga salah satu penggerak wirausaha di Mikro Mentor. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber kita, Pak Kuku. Silakan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur bahwa kita masih diberi kesehatan. Nah, itu Bu Eka, diajak putra putrinya Bu Eka, asik itu. Diperkenalkan. Nah, enggak apa-apa. Nah, itu selamat malam Sumatera Selatan. Selamat malam. Jumpa. Asik. Sehat ya Sumatera? Sehat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih bahwa pada malam hari ini Mas Pram membangun ruang perjumpaan kita untuk yang ketiga kalinya dalam bulan ini. Dan lagi kita memang punya interest, punya intensi khusus, yaitu menyebar virus entrepreneur, virus kewirausahaan pada siapapun, dimanapun, dan latar belakangnya apapun. Ya, ruang perjumpaan ini sengaja kita bangun, sengaja kita buka, sengaja kita ciptakan agar muncul entrepreneur baru yang sudah ada semakin maju, yang sudah ada semakin berkembang. Seperti itu tadi, sebelum mulai sempat ngobrol-ngobrol, dan dari pembicaraan itu memang muncul ide baru. Baik, pada malam hari ini saya menyajikan OMG-nya, obrolan malam Jumat, tidak pakai slide seperti biasanya. Karena memang konsepnya ngobrol, obrolan malam Jumat. Malam Jumat itu identik dengan misteri, horor. Kita coba memberikan warna lain bahwa OMG, obrolan malam Jumat itu tidak horor tapi menginspirasi. Nah, lalu temanya adalah upgrade skillpreneur. Saya sedikit bercerita latar belakang. Pertama yang muncul dalam pikiran saya, Mas Pram dan teman-teman, itu adalah skillpreneur. Sering diskusi dengan Mas Pram, sering diskusi dengan teman-teman, termasuk UMKM. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu muncullah satu pertanyaan, dua pertanyaan, bagaimana situasi saat ini untuk kami pelaku usaha, pelaku entrepreneur. Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, perubahan-perubahan begitu drastis. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami perbuat? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, coba saya memberikan satu wacana, pemikiran bersama bahwa
Sebetulnya Bapak, Ibu, dan teman-teman itu sudah punya skill brainer, sudah punya. Apa skill brainer? Komunikasi. Komunikasi itu apa? Menyampaikan bahwa saya punya produk ini. Saya punya produk ini. Knowledge produknya sudah punya kapasitas yang lebih. Lalu komunikasi, lalu jejaring networking-nya sudah punya. Marketnya sudah punya. Pelanggan-pelanggan itu sudah ada. Mungkin hanya berkurang, iya. Tapi tetap ada konsumen loyal. Market di masyarakat teman-teman punya. Lalu selain komunikasi, networking, juga teman-teman pasti punya bagaimana berpikir kreatif, sudah ada. Kenapa saya katakan begitu? Karena munculnya produk itu diawali salah satunya karena punya kapasitas kemampuan berpikir kreatif. Menurut saya tidak mungkin teman-teman punya usaha tanpa dipunyai bagian kreatif. Tidak mungkin. Bagaimana bisa memunculkan produk jika tidak kreatif? Lalu yang berikutnya adalah mental. Mental teman-teman saya yakin termasuk fight-nya sangat tinggi. Mengapa? Karena teman-teman masih berpikiran bagaimana usahaku tetap sukses. Bagaimana pelanggan setiaku masih bisa saya layani. Bagaimana caraku agar di tengah badai COVID ini usahaku masih eksis. Nah, mental-mental itu masih tetap ada dan teman-teman saya yakin akan terus memelihara. Apa ukurannya? Indikatornya sampai malam ini teman-teman masih berpikiran bergabung bersama kami. Siapa tahu nanti ketemu pencerahan insight-insight yang bisa semakin menguatkan, semakin meningkatkan. Nah, dari hal-hal itu, skill trainer yang teman-teman punyai, sekarang saatnya untuk di-upgrade. Bahasanya upgrade ya. Tapi sebetulnya upgrade bukan hanya meningkat, tapi bagaimana berkembang. Berkembang apanya? Nah, saya mengkategorikan ada berkembang, di-upgrade dalam berpikirnya, di-upgrade dalam bertindaknya, lalu berperilakunya, lalu berinteraksi. Ya, yang di-upgrade 1 berpikir, 2 berinteraksi, 3 bertindak, 4 berperilaku. Kenapa 4? Karena berpikir ini penting, yang melandasi mindset-nya di situ. Bagaimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana caranya. Bagaimana produk baru bisa saya munculkan? Apakah cara berjualannya kah? Apakah kemasannya kah? Apakah bahannya kah? Apakah toppingnya kah? Atau apapun. Ini berpikir. Nah, berpikir ini juga dilandasi critical thinking juga. Critical itu kira-kira produkku kurang apa ya? Kira-kira marketku pingin produkku yang seperti apa? Apakah teman-teman juga termasuk UMKM yang bisa menerima masukan dari konsumen? Mengapa? Saya sering menjumpai, mohon maaf ya, teman-teman UKM itu agak sombong, agak egois, agak jaim. Ketika mendapat masukan dari konsumen itu, ya produkku seperti ini, mau ya beli, kalau tidak mau ya sudah, masih banyak orang yang mau beli produk saya. Nah, hal-hal seperti itu sepele, tapi sebetulnya menjadi salah satu tembok ketika teman-teman tidak bisa mengakomodir. Memang tidak semuanya, tapi kan bisa dibuka. Oh baik, terima kasih, kan begitu. Ya, mindsetnya ke sana. Lalu berinteraksi bagaimana teman-teman bersama konsumen, bersama orang yang dijumpai dimanapun. Itu kalau punya produk ya teman-teman berani membuka. Membuka apa? Membuka pembicaraan agar orang itu tahu produk saya. Kalau sudah tahu, dikenalkan lebih dalam. Kalau sudah dalam, bagaimana agar bisa terjalin? Bagaimana bisa terjalin kerjasama? Ada titik temu, mau beli,
Kalau enggak mau beli, diberi tester dulu, dicoba kira-kira bagaimana. Ada masukan rasanya kah, bentuknya kah, atau kemasannya kah, atau apapun. Maka kategori itu saya masukkan dalam berinteraksi. Berinteraksi itu bukan hanya diam. Contoh, saya punya usaha. Usaha saya apa? Usaha saya adalah pikiran. Pikiran apa? Ya saya akan ketemu orang, saya akan bicarakan. Saya katakan bahwa saya siap membantu untuk mementoring teman-teman. Mentor itu apa sih, Pak? Mentor itu adalah mendampingi. Mendampingi ketika teman-teman mau berpikir membuka usaha, ada kendala apa, dalam bentuk jasa. Sehingga ketika teman-teman berinteraksi, harapannya ya teman-teman berani personal branding seperti tadi. Ya ini aku punya produk ini, di mana ada produk di situ ada saya. Dalam konteks memperkenalkan, memasarkan. Lalu selain berpikir, lalu berinteraksi, lalu bertindak. Bertindak itu maksudnya apa, teman-teman? Bertindak itu adalah mengeksekusi. Ya, mengeksekusi, berani. Tidak hanya sekedar menganalisa, mengidentifikasi, menghitung-hitung, untung rugi, tidak jalan-jalan. Ya, saya pikir teman-teman yang ada di sini punya kategori, punya klasifikasi, mengeksekusi. Oke, saya ikut. Oke, saya buka usaha ini. Oke, saya kembangkan. Bahwa dalam perjalanan ada umpan balik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya itu menjadi ukuran bahwa oh ternyata ekspektasi saya terlalu berlebihan, atau ternyata perkiraan saya meleset. Oh ternyata ada variabel ini yang belum saya pikirkan sebelumnya. Tidak masalah. Tapi keberanian untuk mengeksekusi apa yang menjadi harapan untuk usaha teman-teman lebih maju, itu menjadi poin penting. Oh ternyata dibuat seperti ini loh, konsumenku cocoknya begini. Aduh aku salah. Sebetulnya bukan salah bahasa saya ya, tapi karena kita belum menemukan yang tepat saja. Kalau sudah, oh kamu salah, mestinya beginilah, mentalnya sudah turun, tidak bisa memberi semangat. Memang ada mentor atau orang-orang yang ya kalau memang salah ya dikatakan salah. Oke, tapi kalau saya tidak mengatakan salah sih, belum menemukan formulasi yang tepat. Nah, bagaimana menemukan formulasi yang tepat? Formulasi A, formulasi B sampai E. Bagi saya itu bukan A, B, C, D yang salah, tapi bahwa teman-teman menemukan sejumlah formulasi A, B, C, D, E. Jadi tidak perlu apa ya, aduh aku salah ya, tidak ketemu ya. Nah, mindsetnya bukan tidak ketemu, sebenarnya sudah ketemu, hanya belum cocok dengan market yang diharapkan. Bisa jadi formula A ini cocok untuk market yang lain, formulasi B cocok untuk market yang lain. Sehingga saya sebagai mentor akan selalu membangun mental teman-teman, jangan merasa salah, jangan merasa tidak beruntung, ya, jangan merasa bahwa ini memang usahaku ini selalu rugi, usahaku gagal karena takdir saya. Wah, jangan. Saya menyarankan bahwa belum ketemu, atau bisa jadi formulasi yang teman-teman buat ini belum ketemu marketnya. Contoh sekarang saya punya UMKM pecel, bukan pecel, saya sambal pedes. Dulu enggak ada yang mau buka usaha sambal. Apa sambal dibuat jualan? Lakukah? Ya, karena belum ketemu marketnya, maka kita masih ragu-ragu. Tapi kalau sudah ketemu marketnya, kita akan ngomong, aha, ini ternyata formulasi ini yang cocok untuk segmen ini. Formulasi sambal ini cocok untuk segmen ini. Formulasi sambal ini cocok untuk segmen. Sehingga muncul varian. Dari satu namanya sambal. Ada 99 jenis sambal. Nah, dari situ, dari
bertindak tadi yang saya maksudkan adalah mengeksekusi. Lalu bagaimana kita yang keempat adalah berperilaku. Berperilaku itu artinya apa? Bagaimana kita di ruang publik, di ruang yang lebih luas, lebih beragam, kita mampu memposisikan diri kita dan produk kita. Mengapa? Nah, karena kecenderungan teman-teman UMKM itu kalau bertemu dengan UMKM yang lain itu yang muncul dulu mindernya. Waduh, produk ini begini, produk dia lebih unggul, produk saya. Nah ini. Jadi perlu dilatih mentalnya berhadapan dengan UMKM yang lain. Perlu dilatih mental untuk memposisikan diri bahwa produkku itu tidak jelek, ya tidak bagus, bagus amat, tetapi punya nilai jual, punya segmen tersendiri, punya keunikan. Nah, keunikannya apa? Ya macam-macam. Nah, ini yang perlu dibangun, yang perlu digali agar produk yang teman-teman punyai itu ketika hadir di market, ketika hadir di masyarakat, itu punya posisi yang jelas. Nah, kalau bicara posisi yang jelas, maka teman-teman punya nilai kepercayaan diri. Punya nilai kepercayaan diri. Nah, kalau sudah bertemu dengan para UMKM sudah minder duluan, ya bagaimana? Produk ini akan bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat. Bagaimana produk ini bisa membentuk market sendiri. Bagaimana produk ini menarik calon konsumen. Kalau kita sendiri yang punya produk ini minder. Nah, mindernya ini yang perlu dari waktu ke waktu dikikis, caranya dengan ya berlatih di berbagai macam event agar jam terbang kita, keberanian kita bertemu dengan UMKM yang lain itu tidak minder. Maka dari perubahan yang terjadi saat ini, munculnya COVID membuat teman-teman mengalami kegalauan yang luar biasa, makanya perlu di-upgrade. Bahasa saya di-upgrade, skill trainer-nya ini yang sudah dipunyai, berpikirnya harus di-upgrade, berpikir tentang produknya, bagaimana, apakah cukup dengan produk seperti ini, atau ada varian-varian baru. Satu, berpikir. Kedua, berinteraksi. Apakah selama ini teman-teman hanya berinteraksi dengan konsumen-konsumen yang itu-itu saja? Ini perlu dipikirkan. Terus, apakah teman-teman sudah mencoba membuka konsumen baru, market baru? Contohnya kalau Bu Eka Laundry, apakah selama ini dengan orang-orang yang dekat, oke, enggak apa-apa. Apakah enggak ingin memperluas cakupan laundry-nya? Punya, Pak, oke. Kemana? Siapa yang harus dihubungi? Siapa yang bisa dijadikan mitra? Siapa yang bisa dijadikan rekanan? Nah, itu sudah mulai berpikir ke sana. Itu namanya berinteraksi. Lalu kalau situasinya begini, oke, nambah layanan. Apakah konsumen yang datang ke tempat kita atau yang kita mau jemput bola? Oke, silakan telepon, kami ambil dan kami siap antar. Itu bentuk-bentuk baru, upgrade. Contohnya kalau Pak Ujang mie, kita buat produk apa ini? Segmennya apakah tetap milenial atau lansia juga, atau orang yang punya pantangan tapi dia punya minat yang tinggi terhadap mie. Ya dibuatkan varian-varian baru. Itu namanya upgrade dalam bidang interaksi. Lalu eksekusi. Nah, kalau eksekusi bagaimana kita? Hitung-hitung boleh, tapi jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, terlambat mengambil keputusan. Nah, repot juga. Repot juga artinya kita kehilangan dan kita tidak berani untuk melangkah selanjutnya. Setelah berinteraksi, lalu bertindak dan berperilaku, ya laki-laki ya kita harus banyak menjalin
relasi, menjalin pertemanan, bangun komunitas-komunitas, segmen atau market yang teman-teman punyai, coba dibuat klaster, coba didata. Di data ini pembeli saya ini segmennya apa sih? Berdasarkan pendidikannya kah, berdasarkan lokasinya kah, berdasarkan tanggal lahirnya kah. Nah, kita memberikan layanan lebihnya bagaimana? Ya, yang ulang tahun bulan September dapat potongan diskon sekian. Nah, contohnya di Pak Ujang ini, yang lahirnya bulan September tanggal sekian membawa KTP bukti dapat potongan atau gratis 1 mangkok apa 2 mangkok. Itu kan bentuk layanan baru. Di tengah-tengah yang lain, waduh sibuk, aduh. Ya apa ya caranya? Kita memberi sedikit inovasi. Bu Eka yang laundry tanggal sekian sesuai ini, silakan bawa KTP, kita gratiskan. Selain tak gratisi, tak beri minum mineral. Waduh, tak beri permen. Waduh, tak beri ini loh. Oh, di sana loh laundrynya Bu Eka. Masih pelayanan. Bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Tapi padahal sudah dihitung kan. Dan masih punya bentuk-bentuk lain. Jadi yang menjadi perhatian, kita perlu membuka pola pikir kita, membuka wilayah-wilayah baru, mencari pertemanan baru, berani berinteraksi, berani ngobrol. Karena hanya dengan mengobrol dan diskusi, kita punya pikiran yang sama. Buktinya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Ujang sebelum dimulai, ternyata muncul ide baru yang seperti itu. Nah, itu dulu Mas Pram yang bisa saya sampaikan untuk obrolan malam Jumat. Terima kasih. Ya, wah ini materinya sangat bagus banget nih. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja open mic ya Pak Kuku ya. Oh, langsung Ya, saya Mas. awali aja. Untuk pertanyaan pertama, kita sebagai pengusaha itu pasti ada apa ya? Ada komunitasnya, ada perkumpulannya. Kadang ada beberapa orang yang malu untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman satu profesi. Itu cara mengatasi sulit berkomunikasi, malu menghadapi orang itu bagaimana, Pak? Nah, ini malu ini sing repot, Mas. Repot. Kita tidak akan berkembang kalau kita ingin maju tapi malu untuk berkumpul. Kita ingin maju tapi malu untuk ngomong. Nah, malu ini sebetulnya dengan malu itu kita dapat apa sih? Dengan malu itu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Intinya tidak percaya diri, Pak. Nah, tidak percaya diri, merasa bahwa yang lain lebih. Ya. Saya merasa diriku banyak kurangnya, banyak lemahnya. Sehingga yang dilihat diriku ini penuh noda dan dosa. Waduh, bahasanya seperti itu ya. Saya merasa bahwa produkku ini paling jelek dibandingkan produk yang lain. Usaha online dia itu lebih banyak, channelnya lebih luar biasa. Saya hanya sebegini saja. Padahal ketika mau dicermati, bisa jadi dia unggulnya di sisi ini, bisa jadi saya unggulnya di sisi yang lain. Nah, wawasan berpikir lebih luas, lebih lebih tajam itu perlu dipunyai. Bisa jadi dia usahanya rame karena faktor ini, di bagian ininya. Oh, saya punya keunggulan produk di bagian ini. Sehingga ya kita tidak bisa langsung membandingkan begitu saja. Oh, dia lebih unggul, saya lebih kecil. Tidak bisa. Dari mananya dulu. Sama-sama punya laundry. Oke, kita akan analisa. Laundry kita lihat dari apanya dulu. Pelayanannya kah? Lalu produk yang dihasilkan, respon dari konsumennya kah? Sama-sama mie ayam. Mie ayam itu banyak di Malang. Tapi bagaimana kita akan membandingkan? Dari membandingkan dalam satu hari dapat berapakah? Atau ya kan bumbunya. Ngomongkan enak itu semua ngomong enak. Ngomong murah semua murah. Murah mananya? Enak sisi yang mana? Nah, begitu Mas Pram. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo silakan open mic, kita ngobrol santai. Mungkin Bapak Ibu ada unek-unek tentang bisnis,
Monggo silakan dikonsultasikan dengan Pak Kuku. Kita berbagi. Iya. Siapa tahu di ruang perjumpaan ini punya ide yang sama, nyambung meskipun dipisahkan jarak Ya, dengan dan satu di Sumatera, satu di iya. Kalimantan. Siapa tahu ada usaha yang di sana Kalimantan, ada konsumennya tapi tidak ada produknya. Di Malang ada, ya siapa tahu. Nah, itu semua kan diawali dari pembicaraan. Jangan malunya dulu yang dikedepankan, tapi bagaimana kita mengatur ritme produknya seperti apa. Silakan kita ngobrol saja. Santai sambil makan camilan, lalu minum-minum hangat. Monggo. Silakan. Monggo Bapak Ibu, silakan ya. Bu Ani Ratnaningsih, silakan Bu. Ya. Monggo Bu Ani. Ya, selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Maaf, Bu. Telat baru datang dari itu pemberdayaan. Ya, asik. Monggo. Silakan Bu. Ya, kalau sebetulnya awalnya kan saya memang dari dulu saya takut jadi pengusaha itu takut. Kenapa, Bu? Takut intrik-intriknya, persaingan dan yang lain-lainnya. Jadi saya nggak berani sikut-sikutan gitu. Saya lebih senang bekerja sama. Ayo kita saling berbagi. Ayo kita bergandengan tangan itu. Kolaborasi, betul. Yes. Itu yang saya takutkan. Tapi kan nasib menggiring saya jadi UMKM. Walaupun niat awalnya kan ingin berbaginya itu dari hobi, ingin membagi keterampilan yang saya punya gitu kan, sampai akhirnya terdamparlah saya jadi UKM. Walaupun memang penjualan masih kurang bagus karena saya mengamati diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri bahwa saya lebih condong ke produksi gitu. Saya lebih suka produksi, lebih suka berbaginya, dan saya lebih ke pelatihan-pelatihan gitu yang dipanggil gitu. Itu walaupun kalau kalau offline jualan offline saya ya bisa sih nerangin gitu. Cuma untuk closing suka ada perasaan nggak enak gitu. Apalagi kalau misalnya ya banyak perasaan yang nggak enaknya itu. Nah, jadi mungkinkah ini tidak majunya dalam artian dari segi penjualannya enggak closingnya tuh karena nggak enakannya sayanya ini gitu, atau keraguan-raguan hati saya gitu, atau karena kekuatan saya senang di belakang layar sebenarnya gitu. Tapi bertemu orang pun sebetulnya biasa-biasa aja sih, nggak malu-malu atau apa, enggak rasanya. Kadang malu-maluin malah. Silakan Pak. Apa sebenarnya gitu yang membuat jarang closing ya gitu. Saya pengennya sih ada yang nih Bu ada order gitu, saya ngerjain, nih udah selesai, bayar, dah. Pengennya sih gitu enaknya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Itu sih ya berbagi aja, mohon siapa tahu saya dapat pencerahan gitu. Ya. Terima kasih Bu Ani. Jadi memang bisa saya katakan begini ya Bu, tiap orang sama-sama bergerak di UMKM, sama-sama bergerak dalam satu proses, itu memang pada titik tertentu itu mau mengambil eksekusi dalam bidang angka atau uang itu agak gimana begitu ya. Suka nggak enakan kan. Aku itu mau ngomong X rupiah tapi gimana nggak ngomong itu gimana gitu kan. Nah, salah satu cara yang biasa saya berikan adalah oke, kita berbagi saja. Berbagi maksudnya begini,
ada kamu yang punya keberanian untuk ngomong ya. Ini X. Nah, ibu yang bagian mengerjakan. Artinya menggandeng satu tim gitu, buat tim. Oke, aku bagian eksekusi tapi memproduksi. Kamu tim bagian omong, menegosiasi dan lain sebagainya. Sehingga ibu kalau ditanya, Bu Ani gimana? Berapa ini? Langsung aja hubungi Bu Wahyu, katakan begitu. Bu Wahyu yang ngurusi saya. Mohon maaf, saya punya bagian ini. Untuk yang masalah itu monggo ke sana. Kita bagi-bagi tugas. Nah, sering saya ajak teman-teman untuk menghilangkan rasa tidak enak tadi, dan kita memang agak lebih profesional gitu, Bu Ani bahasanya. Jadi spesifikasi saya, kompetensi saya di bagian ini. Tapi kalau ditanya harga, lebih baik tanya ke sana saja. Karena kita satu tim, jadi bagi-bagi tugas biar tidak overlap bahasa diplomasinya begitu. Begitu Bu Ani yang biasa saya sampaikan. Saya setuju sekali. Saya pun pengen kolaborasi seperti itu. Sekarang permasalahan juga kadang biasanya dari dinas-dinas atau yang memberikan ini ada pelatihan untuk UMKM, itu semua yang harus datang ownernya kadang dituntut. Walaupun nanti yang ngerjain orang lain, misalnya ibu bapak harus mengerti pembukuan, walaupun nanti digital marketing harus ada orang lain, tapi ibu bapak sebagai owner harus tahu minimalnya. Pusing lah, apalagi nenek-nenek kayak saya udah digital marketing, aduh pusing. Gitu. Jadi saya pikir kenapa ya? Nggak kita sudah mulai membagi tugas. Ya, yang saya ibaratkan sih kayak macam kita satu tubuh, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Mata untuk apa? Mulut untuk apa? Tangan untuk apa? Kepala, otak kita untuk apa? Kaki untuk apa? Jadi semua sudah punya fungsinya sendiri-sendiri, itu yang saya pahami ya. Tapi kok di lapangan nggak seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi kalau itu ya Bu, kalau dengan ya mohon maaf dengan institusi yang berkompeten itu ya memang benturannya kepada kulturnya itu memang belum bisa mengikuti ya, karena memang terlalu besar, terlalu gemuk, sehingga mau mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat itu agak lambat atau gimana begitu. Kulturnya tidak seiring sejalan dengan perkembangan dinamika pergerakan di masyarakat, sehingga kita katanya begini tapi kok begini, katanya begitu kok masih ya sudah gimana, bukan putus asa, bagaimana agar relasi kita masih tetap terjalin. Kalau kita mau usah ya nanti gimana, relasi ini kan penting. Kalau saya sampaikan relasi ini penting, setidak enaknya itu kan masih perlu dijalin. Ya baiklah, terima kasih saya datang, baiklah terima kasih saya usahakan datang, tapi sebentar aja ya, saya ada acara lain, mohon maaf, kan begitu. Saya datang, pasti saya datang, tapi mohon maaf nanti jam sekian saya ada acara, terima kasih, luar biasa. Selesai. Wah, Pak Koko kok ngajari gitu. Loh, bukan ngajari jelek, tidak. Kita tetap membangun relasi. Masa ada kerjaan yang lain masih sampai selesai gitu kok rasanya gimana gitu kan. Ya sudah, kita komit datang, kita diundang, terima kasih datang, tapi mohon maaf tidak sampai selesai. Silakan daftar hadir langsung, ya penting nyalamin, terima kasih, jumpa lagi. Saya menyampaikannya begitu ke teman-teman. Gimana ya Pak? Ya sudah. Mau diikuti terus ya gimana ya Bu ya? Bu Ani, mau ikuti terus ya mohon maaf ya, capek sendiri lah, masih ada kerjaan yang lain. Mau namanya owner kan ya beda. Begitu Bu Ani. Itu Mas Bram. Ya. Lagi nyari kolaborasi nih, mudah-mudahan. Ya, sip. Semoga malam ini bisa menemukan kolaborasi yang tepat untuk Bu Ani. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung aja di open mic.
Pak Saksono atau Pak Sony. Monggo silakan Pak. Langsung aja. Masih di Saya mute, dulu Pak. boleh? Saya dulu boleh? Bentar, Bu. Oke. Ya, Bu Nafira Kitchen. Silakan, Bu. Ya, saya mau nambahin untuk Bu Ani. Bu Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf ya, videonya saya tutup. Gini Bu Ani, saya tuh sebenarnya sama Bu Ani, di belakang layar dan malu, nggak pede lah sebenarnya tuh saya nggak pede kalau ketemu orang apa segala macam. Bedanya mungkin karena saya latar belakangnya sebelumnya kan bekerja Bu dan jadi marketing. Itu sebenarnya jiwa marketing saya itu justru untuk melawan ketidakpedean saya gitu. Jadi setiap kali saya ketemu, saya memaksakan diri harus bisa. Dan pada saat saya minggu lalu saya sampaikan bahwa Nafira Kitchen itu baru berdiri setahun yang lalu, dan itu sebenarnya pemaksaan dari anak saya, putra saya, karena ngelihat yang ibunya tadinya aktif bekerja tapi jadi tidak aktif lagi gitu kan. Saya bilang sama anak saya, Ibu pokoknya di belakang aja, Ibu bagian produksi, kamu yang marketingin. Tapi pada saat anak saya bilang, Ibu, kalau Ibu nggak bisa sendiri marketingin produksinya Ibu, saya nikah, saya keluar dari rumah, nanti siapa yang mau majuin? Nah, dari situ Bu, akhirnya saya benar anak saya terus keluar dari rumah, maksudnya keluar dari rumah itu dia bekerja di kota lain, sehingga mendorong saya, ini kan untuk kepentingan saya gitu. Jadi kita harus survive, harus bisa. Jadi itu yang saya akhirnya lawan Bu. Maksudnya saya selalu bilang ini untuk saya sendiri gitu, untuk saya sendiri harus bisa. Dan alhamdulillah sih Bu, saya cukup cukup survive gitu dengan kondisi saya harus memasarkan produk saya gitu loh Bu. Jadi ini untuk share sama Bu Ani karena saya ngerasain juga saya tuh benar-benar nggak pede gitu. Walaupun di waktu di kantor akhirnya saya punya posisi segala macam, tapi tetap aja saya nggak pede kalau ketemu orang yang merasa gitu, merasa lebih tinggi jabatannya apa segala macam. Tapi di situ saya akhirnya berpikir bahwa lo punya keahlian ini, mungkin lo nggak punya keahlian yang ada di diri saya gitu. Jadi itu yang membuat saya bangkit kayak gitu Bu. Dan untuk Pak Kuku, saya mau ini mau tanya, itu yang untuk Bu Ani udah ya. Oh iya. Untuk Pak Kuku saya mau tanya, itu tadi kan Bapak bilang punya komunitas sendiri gitu ya Pak. Kan kalau saya kan masih jualannya tuh lebih banyak ke online daripada offline. Kalau offline kan PO ya, dan itu biasanya yang masih kenal. Nah, bagaimana kita masuk ke komunitas yang memang semua jualannya online, Pak? Itu pertanyaannya saya. Terus sebelumnya enggak sebelumnya sih, sampai sekarang saya suka bandingin rasa dengan yang memang
sejenis masakannya gitu, pasta juga, itu yang online biasanya saya rasakan apa sih yang membuat dia mungkin lebih laku atau gimana, itu saya biasanya survei juga kayak gitu. Dan memang pasti beda gitu, rasanya tuh beda, masing-masing punya ciri khas ya gitu. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya itu komunitas juga ya Pak ya, kalau mau digabungin, tapi kan tidak semuanya orang mau berpikir bahwa saling melengkapi, tapi justru berpikirnya lo kan saingan gua, ngapain kumpul gitu kan, pasti kayak gitu Pak. Nah itu gimana caranya supaya bisa punya komunitas kayak gitu. Terima Siap. kasih. Bu Nara, mohon izin mic-nya jangan ditutup dulu ya. Oh, baru mau saya tutup. Jangan Bu, jangan. Kita omong-omong. Kan obrolan malam Jumat. Ya, Bu Nara mohon maaf, mohon izin. Bu Nara usahanya sudah berapa lama? Sebenarnya 17 Agustus itu mulai cari pasar Pak. Jadi anak saya itu mulai masukin ke kafe untuk tes foodnya gitu. 17 Agustus tahun berapa Bu? Tahun lalu. 2020. 20. Ya, oke. Itu baru Kira-kira. tes foodnya. Kira-kira Bu. Online-nya baru September. Enggak, maksud saya begini. Dari 2020 itu kira-kira sudah ada berapa orang yang membeli ataukah menggunakan jasa Ibu atau bagaimana? Berapa orang Bu? Berapa orang atau instansi begitu Bu? Kalau berapa orang kan ini online ya Pak ya. Kalau kafe kalau kafenya sih 2 Pak gitu. Hanya di daerah Depok aja itu ada 2 kafe, tapi waktu bulan puasa tahun ini kan itu pas pandemi juga, pas PPKM kan, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi gitu. Kalau pembeli online, saya perhatikan memang banyak pelanggan yang rajin ya, jadi beli lagi dan ngasih bintangnya 5, alhamdulillah. Tapi jumlahnya berapa orang itu saya belum hitung ya Pak ya, maksudnya belum hitung berapa orang pelanggan, berapa orang yang baru gitu, saya nggak hitung. Tapi kalau yang offline itu kebanyakan tetangga itu ya dedeyen Pak gitu, teman-teman gitu pasti dedeyen gitu. Wah ini lagi dan kebetulan saya punya pelanggan yang mau-maunya lah gitu, jam 6:30 malam pesan, aduh Bu saya lupa kakak saya ulang tahun, ibu saya ulang tahun, minta langsung dibuatin gitu, padahal kan itu ada proses semuanya ya Pak ya. Dan kadang-kadang anaknya juga jam 7 gitu, jam 7 pagi ibu sampai nangis-nangis anaknya. Jadi ya alhamdulillah itu bisa sehari berapa kali bolak-balik dan itu bocah gitu loh Pak. Itu pelanggan setia saya ya, kalau saya ngeliat berarti cocok gitu. Nah, Bu Nafira dan teman-teman, ini komunitas itu hubungannya adalah dengan data. Oke. Nah, apakah teman-teman semuanya yang punya usaha punya data pelanggan
orang yang beli di situ. Kalau online bisa nggak kita memberikan data? Silahkan memberikan komentar atau apa tentang rasanya. Tuliskan nama, nomor WA atau tanggal lahirnya. Kita data. Data itu apa gunanya? Merepoti Pak. Oke repot. Tapi kita sudah punya data. Ini calon kita. Bagaimana kita membangun interaksi yang lebih baik lagi, lebih intim lagi. Siapa tahu pas di WA, Bu ada produk baru, Bu ada layanan baru, selamat ulang tahun. Nah, dari komunikasi berdasarkan data itu, kita suatu saat perlu mengadakan gathering ini, membangun komunitas. Ayo kita kumpul-kumpul para pelanggan dari Navira, kami undang untuk bergabung bersama kami. Ya, syukuran kecil-kecil dalam rangka ulang tahun berdirinya atau ada event apa. Nah, tujuannya apa? Komunitas itu yang kita bangun. Sehingga dari situ kita bisa berinteraksi. Gimana pelayanannya Navira, mohon masukan. Nah, siapa tahu dari data itu, kalau ada ulang tahun, ya kita beri ucapan selamat, silahkan bawa, kita beri hadiah apa, souvenir atau apa, silahkan saudaranya diajak, silahkan tetangganya diajak. Dari satu data pelanggan, ya kita bisa membangun sebuah ekosistem jejaring konsumen-konsumen lain. Ya data itu penting. Jadi minta nomor WA-nya, minimal nomor WA. Dari nomor WA itu nanti silahkan Bapak Ibu meluangkan waktu mengisi data. Nama lengkapnya kah, tanggal lahirnya kah, terus pekerjaannya kah. Sehingga dari kita share data kuesioner itu kita akan tahu, oh ternyata pelanggan saya ini dominannya ada sekian, yang PNS, yang milenial sekian, yang ini sekian. Nah, dari situ kita akan kelola lagi nih yang sudah bekerja kah, yang ibu rumah tangga kah, yang emak-emak milenial lah, kita kelola lagi lah. Kita dari situ aja sudah punya komunitas-komunitas baru yang kita ciptakan. Tujuannya agar kita membangun intensitas relasi yang lebih cair lagi, bukan sekedar aku penjual, Anda pembeli, tidak ke sana. Kita bangun sebuah loyalitas. Ini market loyal yang harus dipelihara. Karena apa? Dia punya jaringan yang luar biasa, tetangganya kah, adiknya kah, besanya kah, iparnya kah. Wah, ini jaringan aset yang luar biasa yang belum kita gali, belum kita cari, belum kita bangun sistemnya. Nah, dengan menggunakan itu, teman-teman akan punya data. Seandainya kadang-kadang gini ya, mohon maaf. Kita UMKM pindah usaha, tapi tidak mau memberitahu. Dicari, waduh saya cari kemana-mana. Sehingga nanti digital marketing, update status, mohon maaf hari ini ada bonus ini 1, mohon maaf tanggal sekian kami akan pindah, tanggal sekian. Nah, kita jalin komunikasi itu lewat media sosial, lewat digital marketing yang Bapak Ibu teman-teman punyai. Sehingga tidak putus, tidak hubungan saya adalah penjual, Anda adalah pembeli. Sekarang bukan itu. Kita harus cairkan status mindset kita. Aku punya ini ya belilah, nggak mau ya sudah, masih banyak konsumen yang lain. Duh, jangan itu. Satu orang yang datang itu jaringan informasi, jaringan calon market kita itu berarti kita sudah punya. Begitu Bu Navira dan teman-teman yang saya sharingkan. Cari data minimal nama dan nomor WA. Kita buat nanti WA grupnya. Nah, seperti Mas Pram itu mesti Mas Pram itu buat WA-nya, dibuatkan WA grupnya. Tujuannya ke sana. Begitu Bu Navira, teman-teman dan Mas Pram. Iya. Monggo. Pak Kuku, tapi kan saya jualannya itu lewat GoFood, GrabFood, itu nggak kelihatan nomor handphone si customer-nya, Pak. Lah itu yang kesulitan di saya. Saya lagi berpikir, ini lagi bukan berpikir sih, lagi proses untuk buat, Pak. Kartu sebesar kartu nama lah, ucapan terima kasih, terus gitu. Jangan lupa kasih bintang 5 gitu, karena kan itu untuk menaikkan rating saya. Terus saya lagi mikir atau
saya cantumin, kalau cantumin Instagram memang saya sudah minta dicantumin ya, tapi saya berpikir apa perlu saya cantumin nomor handphonenya Nafira gitu, Ya, karena ya. saya berpikir kalau mengkhianati enggak ya ke si itu gitu, si online itu gitu. Kalau tapi saya juga berpikirnya loh, gimana saya bisa promosi untuk pesanan yang lebih lagi gitu kan, ada ukuran jumbonya, gimana mereka bisa tahu gitu. Apakah lewat ya memang saya lagi proses cetak sih Pak untuk itunya, untuk promosi kitnya gitu, walaupun nyelipinnya cuma sebesar kartu nama. Ya, Gitu. tidak apa-apa, karena memang makanya itu ada hal-hal yang memang kita tidak bisa jangkau ya Bu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita masuki, tapi masih banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk menjaring, membangun data-data yang kita butuhkan. Minimal nama dan nomor WA, wis itu aja. Nanti setelah itu baru kita nanti komunikasi dengan konsumen. Gitu. Ada yang resen Mas? Iya. Silakan Pak Saksono, Pak Sony, silakan. Ini dari tadi udah angkat tangan, capek angkat tangan. Silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam Mas Kuku. Weh, malam Pak Saksono, terima kasih. Wah. Ya. Saya ngamati terus Mas. Dengarin. Asik. Kalau boleh bantu Mas Kuku. Siap, monggo Pak. Ya, jadi gini, saya senang sekali kalau acara ini terus gitu Mas. Saya terus terang baru kali ini ikut. Ya, Mas Pramudia, ya. Saya baru kali ini ikut, tapi memang saya senang kita diskusi. Sebenarnya gini, kalau saya boleh bantu memberikan pengalaman lah. Ya. Terutama buat teman-teman. Sebenarnya memang betul katanya Pak Kuku, database. Database itu adalah hal yang paling mahal, aset yang paling berharga. Betul. Ini kadang-kadang terus terang ya, saya mendampingi UMKM ini sama Mas Kuku ini kadang-kadang terenyuh gitu. Terenyuh itu gini loh. Banyak UMKM, 90% UMKM meremehkan database. Ketika ada yang beli, dia kadang-kadang sungkan untuk bertanya. Apalagi sebenarnya poin penting dari kita bisnis itu adalah testimoni. Ya, betul. Jadi seperti Bu Nafira tadi katakan, memang betul kalau lewat GoFood kita kan memang jarang bisa kita lihat atau kita tidak bisa lihat nomornya. Tetapi pada saat kita kirim barang, di dalamnya bungkusan itu mungkin ada stiker kita atau ada semacam brosur lah kecil-kecilan aja, minta testimoni. Dari testimoni itu kan mereka kan akan kirim ke WA kita. Nah, akhirnya di situ kita bisa diskusi, Ibu dari mana, Anda dari mana asalnya. Sehingga ketika kita mendapatkan data dari mereka, ya nggak sungkan-sungkan aja kita tanya mungkin tanggal lahirnya atau apa kita minta tanggal lahir gitu kan. Nah artinya mereka kan nggak akan pernah curiga ketika kita bilang bahwa kita minta tanggal lahir itu untuk suatu saat misalnya kami ulang tahun, usaha kami ulang tahun, kami bisa hubungi atau ibu ulang tahun, kami bisa memberikan sesuatu. Tentunya orang akan senang kok, siapa yang nggak senang dikasih hadiah. Bonus itu pasti orang semua senang, apalagi gratisan. Saya paling senang kalau kasih gratisan ya kan Pak. Nah, sebenarnya ini database ini yang kita harus pintar membuat pembukuan kecil-kecilan lah. Jadi kita harus tahu areanya. Kalau saya itu kadang-kadang sering menekankan kalau kita berbisnis itu sebenarnya memang sekarang dunia digital. Tetapi kita jangan lupa bahwa 2 kilo sampai 5 kilo di sekitar kita itu pangsa pasar kita masih luas. Kadang-kadang orang kalau bilang ya melihat semut di seberang lautan tampak, tapi gajah tidak tampak kan gitu ya. Iya. Sebenarnya 2 kilo, 5 kilo di sekitar kita tuh banyak loh, kantor ya kan, atau toko-toko. Lah toko-toko karyawannya apa nggak butuh makan? Kenapa kita tidak berani untuk minimal offline gitu loh? Kadang-kadang wah Pak, kalau untuk kita offline kadang-kadang capek Pak, malu, panas segala macam. Lah kalau mau kaya, mau sugih, kalau enggak mau panas-panasan ya
Kadang-kadang gitu Mas. Iya, iya. Lucu kadang-kadang. Nah, yang berikutnya ini saya cuman memberikan saran. Paksakan satu hari kita dapat 3 orang pelanggan. Paksakan. Karena ini pengalaman saya waktu saya kerja ikut orang dulu ya. Perusahaan saya itu sangat keras ketika mendidik marketingnya. Kalau satu hari saya harus punya 3 pelanggan baru. Saya mikirnya waktu itu kok kejam ya. Ditarget 3 pelanggan baru kejam bagi saya. Ternyata setelah saya keluar, saya resign dan saya sekarang berbisnis sendiri. Pikir-pikir ya benar juga ya. Kalau 3 kali 30 hari aja, ngoyo lah. Ya, itu berarti ada 90 pelanggan baru. Pelanggan baru loh ya. Nah, anggap aja tiap hari, tiap bulan kita cari lagi. Artinya ketika kita berarti ada 3 bulan, anggap aja ada 270. Kalau misalnya separuh aja pelanggan baru itu rontok, nggak beli lagi, masih ada 50% kan. Tetapi kadang-kadang kita tuh nggak berusaha untuk cari 3. Prinsipnya cuma 3 aja sudah, pelanggan baru. Betul Mas Kuko bilang tadi. Jangan lihat orang yang mau beli, tapi di belakangnya orang yang beli ini kan teman-temannya wakeh. Teman-teman kan banyak. Jadi sebenarnya kalau saya mau jujur-jujuran, bisnis itu sebenarnya ada multi levelnya juga loh. Ya kan, tapi ada orang yang kadang-kadang ngomong multi level saya males Pak loh. Nah kalau multi level dia udah beli tidak apa-apa. Tapi kan ada temannya Bu, kalau Ibu belum mampu atau belum mau, mungkin Ibu mau bisa jualkan ke temannya, nanti saya kasih komisi lah misalnya gitu, atau potongan harga gitu. Jadi sebenarnya itu multi level, semua usaha kita ini multi level. Iya. Nah yang terakhir Mas Kuku, sebenarnya ini lupa dengan regenerasi usaha. Bapak Ibu itu wis ngerintis usaha 10 tahun yang lalu, wapi, wis terkenal, viral segala macam. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah ngomong aja anak-anak kita gitu. Nah kalau misalnya ibunya tidak bisa IG, nggak bisa apa namanya YouTube-an, ya anak-anaknya itu kan masih muda bisa membantu orang tuanya. Seperti yang dikatakan Bu Nafira tadi betul, anaknya ya memang ambil alih, udah mama ya produksi aja. Aku yang masih muda ini bagian apa ya, blasting atau bagian nge-share produknya mama, entah lewat status, entah apa. Serahkan pada anak kita untuk coba usaha gitu loh. Saya kira gitu aja Mas Kuku, Pak Erpat ya. Nggih, matur suwun. Nggih. Mungkin Pak Saksono mungkin bisa sharing sebentar cara untuk mendapatkan 3 pelanggan baru setiap harinya, mungkin bisa di-sharing. Nah, Pengalamannya. ya. Sebenarnya kan tadi ya, ilmunya kan sebenarnya kan kalau saya 3 itu carinya nggak jauh-jauh. Ya, pertama 2 sampai 5 kilometer dari tempat kita, usaha kita. Ya kan? Kalau masalah dapat itu rezeki Mas, nanti Tuhan yang kasih Mas. Ya kan? Saya tidak punya perumus bagaimana harus dapat 3, tapi gini loh. 3 ini artinya suatu angka yang sebenarnya yang harus dipaksakan aja, mau 10 pun nggak apa-apa gitu. Ya kan? Artinya ketemu sama orang pun kita, ada orang duduk aja di depan tokonya atau yang punya toko lah, kita kasihkan aja. Brosur kita kasihkan. Orang itu tahu enggak WA kita? Enggak ada yang tahu. Tapi kalau kita tidak memperkenalkan WA kita, datang, main, nonggo lah kasarannya. Sebenarnya permainan nonggo itu sebenarnya efektif juga kok. Ya, saya coba membantah begini. Pak Sony, ngapain sih zaman digital sekarang kok repot-repot harus jalan keliling atau kita ke toko-toko? Indofood, perusahaan rokok itu walaupun sudah zaman digital seperti ini tetap nyuruh sales loh untuk keliling toko. Ya Pak ya. Ayo, ini perusahaan besar loh. Tetap kenapa mereka harus nyuruh sales? Bukan sekedar ambil order, tidak. Mereka akan ngobrol sales ini. Ya. Karena apa? Di toko itu kan banyak produk. Misalnya aja rokok. Dia akan tanya, kompetitor saya itu sekarang punya promosi apa? Oh, harganya lebih murah Pak, Rp500. Oh, kalau saya toko beli 1
satu dus ya, itu dapat bonus sekian bungkus. Nah, artinya cara Indofood atau distributor, mereka ini kan sebagai distributor kalau Indofood sebenarnya pengen survei, pengen terkenal tapi tidak pernah survei atau riset, kan seperti itu. Riset ini perlu buat kita. Ya, Kita ini betul. perlu riset loh, walaupun Iya, kita iya. jual nasi bungkus. Nah, itu Mas, kalau saya Mas. Iya, iya. Oke. Wah, Jadi nggak punya trik saya harus bagaimana dapat 3, enggak. Itu terserah kita mau ngoyo dapat. Artinya begini, ngoyo 2 tahun wis. 2 tahun aja coba. iya. Jadi Nanti pasti memang, ada hasilnya. jadi itu sedikit apa ya, tips dan trik bagaimana caranya Pak Sony untuk mendapatkan pelanggan baru. Ini patut dicoba ini. Ya. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Iya Pak Pramudia. Ya, silakan Pak Ujang. Nah, saya mau menambahkan lebih jelas apa yang dijelaskan sama Pak Sasongko tadi. Kalau saya triknya untuk mencari pelanggan baru adalah membagikan kupon promo potongan 50%. Wah. Ini setiap hari saya bagikan itu sekitar 20 kupon kepada lingkungan yang belum mengenal. Jadi lingkungan saya kan banyak kantor. Jadi saya lihat orang kantor itu kok belum ada yang jajan ke sini. Jadi saya bagikan di kantor itu satu kantor 10 kupon. Nah, dari 10 kupon itu nanti kita cek akan berapa kupon yang kembali. Di situ kita akan mengetahui berarti ada pelanggan baru yang masuk. Ya, nah, betul. Itu. Ini salah satu yang saya terapkan. Cara untuk mengambil konsumen baru, pelanggan baru. Kemudian yang kedua, saya setiap hari Jumat saya memberikan diskon juga 50%. Wah, gitu. Dengan syarat harus makan di tempat. Kalau bungkus itu nggak berlaku diskonnya. Jadi karena apa? Karena apa? Kita memberikan diskon 50% untuk produknya. Misalnya mie ayam ya, dia beli mie ayam, kita memberikan diskon 50%. Otomatis pemasukan kita berkurang. Tetapi dengan dia makan di tempat, dia tetap akan beli minum. Kita dapat untungnya dari minum itulah. Ini termasuk strategi saya. Semacam itu. Biasa. Oke, itu aja. Mungkin silakan dilanjut yang lain. Sip. Nah, ini salah satu trik juga ini. Yang tadi dibagikan Pak Ujang, bagaimana cara meningkatkan penjualan dari bisnis kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan, langsung open mic. Ya, saya sambil menanggapi tadi ya, Pak Sasono dan Pak Ujang. Pak Sasono ini salah satu pegiat UMKM, Mas Bram dan teman-teman di Malang. Ya. Salah satu. Ya, meskipun usia tetap muda, rambutnya tidak bisa dibohongi. Hebat. Salah satu. Dan luar biasanya dia Pak Sasono ini pernah jadi narasumber podcast. Dan idenya luar biasa. Naik di dalam mikrolet itu diadakan podcast coba. Di podcast diwawancara. Kalau yang lain kan di ruang mewah gitu kan, ber-AC, gambarnya macam-macam indah. Ini enggak, diangkut sambil jalan, Mas. Astaga. Sambil jalan coba. Ini kalau enggak ide yang luar biasa kreatif, enggak tekan. Makanya terima kasih Pak Sasono, senior saya untuk UMKM, saya perlu banyak belajar. Nanti kita akan komitmen dengan Mas Pram, OMG-nya, obrolan malam Jumat, kita terus bangun. Dan ini teman-teman, untungnya dan bersyukurnya kita ketemu membangun ruang perjumpaan itu ada ide-ide yang biasanya kita buntu, ada ide marketing, caranya gimana. Pak Ujang membuat terobosan, membuat kartu, dibagi-bagikan. Nah ini bisa nanti dibentuk komunitas Pak Ujang. Nah, pelanggannya diberi minta nomor WA-nya, nanti diadakan catering atau acara apa, ulang tahun membawa kartu tanda penduduknya ditunjukkan. Nah, wis dapat potongan. Ini Bu Nafira ini minta vouchernya minta tolong di-share ini Pak Ujang ini. Nah, ini mau siap idenya seperti itu teman-teman. Mau di ATM. Jadi ya kita di ATM. Nah,
Terus yang amati, kedua, tiru. ya, Nggih. Ter- Monggo, Pak. terus juga di konsep milenialnya saya, milenialnya adalah di Instagram. Instagram, barang siapa yang makan di tempat, kemudian update di Instagramnya dia, kita kasih potongan 20%. Wah. Dia buat status di Instagramnya dia, tunjukkan ke kami waktu dia bayar, dia langsung saya diskon 20%. Wah, asik nih. Jadi- Terobosan ini teman-teman, bersyukur Iya. kita bertemu. Nah itu loh. Monggo ditunjukkan ini. itu. Monggo. Wah. Jadi orang Siapa tahu. pertama akan melihat harga normal. Dari harga normal kemudian melihat diskon, orang akan tertarik kan. Wah, cuman segitu kita bisa makan satu mangkok. Nah, seperti itu. Wah, sip. Sampun ya, Wah. sampun. Ya, terima kasih Pak Ujang. Makasih Pak Ujang. Pak Ujang. Luar Ya, jadi biasa. silakan teman-teman berbagi pengalaman, berbagi Iya. informasi, bukan zamannya kompetisi tapi Iya, kolaborasi. Ah. Ya, meskipun usahanya sama, resepnya sama, tetap beda, tetap beda. Bedanya kenapa? Ya rasa dari tiap-tiap individu itu tidak akan ketemu samanya. Sama-sama nasi goreng, sama-sama buat produk apa, tetap aja tidak bisa disamakan. Artinya tidak bisa disamakan, sebetulnya ada keunikan. Nah, keunikan itu punya segmennya masing-masing. Begitu, Mas Bram dan teman-teman. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, langsung aja open mic. Monggo. Tadi Bapak ada Ibu. kuliner, ada apa ya, laundryan, itu ada yang tur, ada yang tur organizer itu Mas Bram. Oh iya, Mas Andreas ini, monggo silakan. Mungkin mau berbagi. Pak Jarot, monggo silakan. Jadi memang kita butuh. Nah, monggo Mas Jarot, Pak Jarot. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, silakan Pak Jarot. Begini, saya mau tanya aja. Oke. Sebagai pemula, orang yang memulai suatu usaha, itu biasanya belum berani untuk melepaskan pekerjaan awalnya, pekerjaan utamanya. Jadi masih bimbang, apakah saya menekuni di bisnis yang akan saya bangun, ataukah saya tetap ke pekerjaan saya yang semula. Nah, pertanyaannya, sampai di titik manakah kita harus menentukan posisi kita tetap di pekerjaan semula ataukah kita harus beralih ke usaha yang akan kita mulai. Nah, posisinya itu kira-kira mungkin ada bimbingan buat kita semua. Karena kalau misalkan kita langsung lepas pekerjaan pertamanya, kita juga masih belum tahu ke depannya usaha yang kita rintis atau usaha yang kita bangun ini tetap berjalan apa tidak. Itu pertanyaannya Pak Kuku. Atau yang lain-lainnya mungkin bisa memberikan saran. Terima kasih. Terima kasih. Mic-nya jangan dimatikan dulu ya Mas Jarot. Kita ngobrol aja, kan obrolan malam Jumat. Ya, kalau boleh tahu ini ya, kalau boleh tahu sekarang Mas Jarot kan bekerja. Iya. Nah, sudah punya usaha. Iya. Nah, usahanya kira-kira saat ini jalannya seperti apa? Kira-kira. Kira-kira karena begini ya, karena selama ini kita hanya mengenalkan secara PO saja atau mengenalkan secara via WA saja, kita belum online sih. Karena kita memang juga belum memahami dunia teknologi yang canggih ini, jadi kita masih belum paham banget. Jadi kita masih hanya memajang produknya yang akan kita pasarkan di status WA saja. Jadi syukur kalau ada yang membaca atau melihat dan tertarik baru menghubungi. Tapi kalau tidak ada yang tertarik, ya sudah, berarti belum ada permintaan yang masuk ke tempat kami. Hanya sebatas itu saja. Oke, kalau boleh tahu produknya apa Mas Jarot? Produknya ini makanan, yaitu kacang bawang. Oke. Ya, yaitu hanya satu produk saja. Loh, enggak apa-apa. Satu produk itu sudah
sudah luar biasa. Sebelum 2 itu 1, sebelum 10 itu awalnya 1, Mas. Iya. Nah, jadi jangan khawatir, tidak masalah. Mulai dari 1 itu penting itu. Hanya sekarang perlu digencarkan lagi. 1, yaitu tadi Mas Jarod, berinteraksi, menginteraksikan produk Mas Jarod dengan masyarakat. Ya, bahasa saya itu produknya Mas Jarod diinteraksikan ke masyarakat. Karena masyarakat ini adalah calon konsumennya Mas Jarod. Bagaimana orang mau membeli produknya Mas Jarod jika tidak tahu? 1. Bagaimana orang bisa membeli produknya Mas Jarod jika memang itu cocok? Nah, cocok itu kan macam-macam. Nah, sekarang caranya bagaimana ya? Sekarang selain main di WA Group secara digital marketing, juga menggunakan secara offline. Offline-nya apa ya? Itu tadi membuat stiker. Stikernya apa? Nama kacangnya. Kelebihan kacangnya Mas Jarod itu apa sih dibanding dengan kacang yang lain? Ini perlu dicari. Nah, segmen kacang ini sebetulnya untuk siapa? Pelajarkah? Pelajar itu yang mana? SD, SMP, SMA. Tuh. Lalu harganya itu termasuk kelas yang mana? Nah, ini perlu diseleksi juga. Nah, diseleksinya dari mana? Nah, bisa jadi orang-orang yang pernah membeli produknya Mas Jarod. Nah, produknya Mas Jarod itu siapa sih yang beli? Oh, Bu Iku. Kira-kira Bu, gimana Bu kacang saya? Ada interaksi. Bisa nggak dibuatkan testimoni? Oh, kacangnya Mas Jarod, mereknya ini. Nah, sehingga interaksi yang bisa terbangun itu dari 2 pembeli, tanya lagi siapa nanti bisa membantu, atau model dijaring. Dijaring itu tadi melibatkan orang lain yang bisa bantu jualan, share profit kah atau apa. Sehingga kalau memang Mas Jarod ngambil marketingnya pakai digital marketing, pakai WA, ya kita cari info tentang kacang. Kacang itu apa sih manfaatnya? Nah, artinya kita juga mengedukasi masyarakat tentang kacang. Katanya selama ini mitosnya bahwa kacang itu ada hubungannya dengan kolesterol. Itu fakta atau hoax kan bisa begitu toh. Nah, kacang saya, kacang Jarod akan menepis itu semua. Nah, kan begitu. Ya. Nah, kita cari nilai keunggulan dari kacang itu yang perlu kita angkat terus-menerus. Bagaimana caranya? Mas Jarod punya WA Group, cari aja hal tentang kacang. Share. Nah, kami menyediakan kacang yang sehat. Kan ngono. Nah, untuk ibu-ibu anak-anaknya. Jadi gini, bahasa saya itu mengedukasi, tapi kan juga jualan. Nah, gitu loh. Kita menepis asumsi-asumsi masyarakat, hoak-hoak atau mitos-mitos yang sebetulnya kesempatan kita untuk bermain ke sana. Jadi pesan saya, kacang itu memang sebelum jadi 10 awalnya 1. Nah, sekarang bagaimana kita memperkenalkan kacangnya Mas Jarod? Yang penting harus tahu ada namanya kacangnya itu apa. 1, 2, segmen pasarnya mana yang mau disasar. Nah, setelah itu, mbuh ibu-ibu PKK, mbuh anak, mbuh tonggone lah, ada kacang. Nah, kan begitu. Begitu Mas Jarod, itu luar biasa. Siap. Nanti kita akan ketemu setiap malam Kamis ya. Malam Jumat ya Mas Pram. Malam Jumat, iya. Misalnya malam sunnah ini ya. Saya bisa menambahkan Mas Kuko. Oh iya, silakan Pak Ujang. Ya, jadi pertanyaan Pak Jarod tadi, 1 masalah dari kerja ke wirausaha tadi kan, dia masih bingung kan, mau konsen wirausaha atau tetap bekerja. Kalau saya lebih baik wirausaha. Wah, sip. Karena apa? Wirausaha kalau enggak kita tekuni, kalau kita enggak terjun secara total, itu hasilnya nanti juga akan ngambang. Tapi jadi kita butuh energi yang khusus, konsen. Seperti tadi awal kita pembicaraan kita awal kudu telaten, tekun, karo apa sing satu tadi temen. Nah, itu. Jadi kalau memang Pak Jarod udah niat usaha, lebih baik usaha. Saya pun berlatar belakang seperti itu. Saya bulan Mei 2021 kemarin, saya masih bekerja di perusahaan sawit di Kalimantan. Tapi saya memutuskan untuk keluar
dari zona nyaman. Kita namanya pekerja biasanya kita ada di zona nyaman. Karena kerja rodo nyantai, gajian tetap tekan tanggalnya metu. Nah, jadi teman-teman banyak yang anu ke saya, berani sekali kamu keluar dari zona nyaman. Nah, dengan itu dari dasar itu saya menekuni usaha dengan total 100% sehingga kita akan tahu kelemahan, peluang apa yang harus kita kerjakan. Itu. Yang kedua tadi masalah dunia ya tadi. Cara promosi dia masih tergantung WA. Memang tidak memungkiri di usia seperti saya Pak Jarod itu termasuk gaptek untuk saat ini. Jadi caranya kita harus berani membayar admin yang syaratnya tahu medsos minimal IG, kemudian Facebook, kemudian WA. Nah, jadi minimal tiga itu yang saat ini mudah, yang banyak digandrungi anak kalangan milenial itu kita harus punya admin. Taruhlah kita menggaji admin itu misalkan 1 juta 1 bulan. Tetapi dengan dia setiap hari posting produk kita, bantu memasarkan kita, itu pendapatan kita pasti akan lebih. Nah, caranya kita ambil anak-anak yang masih sambil kuliah. Dia kan butuh tambahan saku. Ini yang kita manfaatkan. Nah, jadi dia hanya sekedar butuh uang tambahan saku. Ini kita manfaatkan, dia yang lebih peka terhadap dunia internet, dunia saat ini, dunia medsos saat ini. Itu yang dapat saya tambahkan Mas Kukuh sama Pak Jarod. Oke, nah itu pengalaman berjumpa dengan orang-orang keluar dari zona nyaman. Ya itu kan butuh effort yang luar biasa. Iya. Boleh nambah Mas Kukuh. Oke. Mas. Sip. Oke, asik ini Pak. Pak Jarod ini asik Pak. Ini saya cuma bagi pengalaman aja. Kalau Pak Jarod tadi tanya titik apa saya bisa fokus kan gitu Pak. Ya. Nah, saya sebenarnya nggak mau ngasihkan resep yang aneh-aneh gini loh Pak. Manusia itu saya jamin akan berkembang bisnisnya jika mengalami beberapa hal. 1 Pak, kepepet. Saya jamin selama Pak Jarod masih punya banyak tabungan, tidak kepepet, saya jamin Pak Jarod nggak akan fokus. Itu jaminan saya. Nah yang kedua, dihina Pak. Manusia akan lebih terpacu ketika dia dihina dengan sekitarnya. Kalau dia tidak dihina, dia semakin disanjung-sanjung. Oh Pak Jarod ini orang paling baik, orang yang suka sedekah, memberikan amal segala macam. Dia tidak akan pernah fokus Pak. Ya. Atau siapapun ya. Kalau kita dihina itu harusnya semakin terpacu buat diri kita. Ketika kita dihina orang itu sebagai cambuk, buktikan sama orang bahwa kita bisa. Nah, yang berikutnya Pak, ketika memang kita punya impian, kita mau berbisnis seperti apapun Pak, jangan sampai ngelambiar. Ketika kita usaha pun punya impian itu sama dengan target kalau saya katakan Pak. Cita-cita. Sekarang Bapak punya impian apa? Tahun depan pengen punya apa? Yang sederhana aja Pak Jarod. Iya. Saya punya mobil. Sekarang mungkin sudah punya mobil misalnya. Saya pengen punya mobil yang lebih nyaman lagi misalnya. Nah itu impian Pak. Impian itu jangan yang terlalu tinggi. Saya ingin punya kapal pesiar, itu namanya juga mimpi Pak. Itu namanya menghayal, ya kan? Saya pengen punya 10 apartemen, itu menghayal. Berapa tahun? Tahun depan harus punya 10 apartemen, itu menghayal Pak. Tapi namanya impian itu adalah sesuatu yang bisa kita raih, kita jangkau dengan kemampuan diri kita. Gitu. Misalnya, anggap aja, ya masuk akal, yang bisa kita capai dengan kemampuan kita. Misalnya sederhana lah, umroh. Ini contoh aja, umroh itu berapa sekarang? Anggap aja 30-40 juta selamatane lah. 40 juta kalau saya bagi 12 bulan, misalnya loh ya, itu berapa per bulan saya harus cari uang? Kan begitu.
Betul. Bukan pengen umroh, tapi kurang 2 bulan lagi mau umroh cari uang 40 juta. Bukan tambah fokus, malah tambah panik, iya Pak. Nah, artinya mimpi, ya pusing Pak. Mimpi itu harus fokus gitu loh. Mimpi itu juga harus yang real, yang nyata. Nah, yang terakhir Pak, kalau saya Pak, orang itu akan terpacu ketika punya banyak utang Pak. Iya kan? Kalau dia masih nyaman tadi, itu tadi nggak akan terpaku, nggak akan fokus kok dia, nyantai dia itu. Gitu loh. Contohnya begini, saya punya klien, saya kan juga punya usaha jasa membuat cafe resto Mas. Kalau ada orang buat cafe resto, saya biasanya desainernya yang membuat ininya, konsep-konsepnya. Dia punya uang anggap aja 1 M lah. Wow. Tapi dia bukanya itu nggak ajak. Seminggu buka, seminggu tutup. Seminggu buka, sebulan tutup. Ya Pak. Itu usaha Pak. Tapi itu namanya nggak fokus karena apa? Dia masih punya kemampuan secara finansial. Jadi saya yakin Pak, Bapak akan fokus ketika kita diberi satu mimpi yang kita harus punya Pak. Atau target Pak. Kalau Bapak tidak punya mimpi percuma Pak. Bapak pingin usaha bawang, mimpi Bapak tadi bawang ya apa? Kacang. Bapak punya mimpi apa Pak? Saya mau tanya Pak Jarod. Kalau mimpi saya sih produknya ini bisa masuk ke seluruh toko di Indonesia. Toko-toko minimal Bapak punya perizinannya dulu, PRT-nya dulu Pak. Sudah. Kalau mau masuk Indomaret itu syaratnya sudah. Halalnya sudah diurus Pak. Halalnya belum. Nah, itu Bapak urus dulu. Nah, itu kan yang paling dekat yang kita mimpi, kita harus punya halalnya, Pak. Jangan masuk Indomaret. Ya, kalau sudah punya perizinan yang halal, PRT itu, Pak, saya jamin Bapak bisa. Nah, tetapi ingat, masuk Indomaret juga harus punya uang lebih, Pak, karena uangnya nggak langsung barang kita nggak langsung dibeli, Pak. Konsinyasi semuanya. Ya, harus punya modal banyak. Nah, tapi kalau Pak Kuka bilang, ayolah kita jualan sekitar kita yang deket-deket aja lah. Ya kan? Nggak apa-apa. Minimal seperti itu. Itu Pak. Jadi mimpi, dihina, kepepet, dan punya ini. Saya kira itu aja. Pak Kuka datang apa? Mungkin yang bisa saya lakukan tahap pertama adalah menambah hutang dulu, Pak. Ini tanggungannya banyak. Terima kasih Pak Saksono, Pak Sony. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih. Ya. Pak Kuku datang kapan? Ya, jadi kalau Mas Jarod sudah mulai berancang-ancang ini, memancang-ancang keluar zona nyaman ini luar biasa. Karena menurut saya ada 3 zona kan. Ada zona nyaman, ada zona yang penuh risiko, dan zona berbahaya. Nah, ya, ketika Mas Jarod sudah mulai memikirkan usaha ini, satu akan terus dipelihara, dikawal, atau mau dihentikan, atau hanya sekedar impian-impian angan-angan yang akan segera setahun, 2 tahun, 3 tahun akan hanya sebatas angan-angan, dan itu akan menguras banyak energi. Artinya segera ditata, segera dieksekusi. Bagaimana memulainya? Jika sudah mengurus perizinannya itu sudah luar biasa, berarti tahap selanjutnya distribusinya sudah mulai bisa jangkauannya lebih luas, lalu sertifikasi halal sudah akan diurus dan didapatkan. Jangkauannya semakin luas. Artinya promosinya sudah tidak ada masalah. Produknya sudah fix, sah. Secara pemerintah, oke, tambah jangkauannya lebih luas. Tinggal nanti kalau kita ada acara Zoom, silahkan Bapak Ibu, saya punya produk kacang bawang, boleh. Dibawa produknya itu seperti Pak Ujang, backgroundnya mie, boleh Bapak Ibu. Kalau punya produk-produk yang mau dipromosikan di tempatnya Mas Pram, ya tinggal aja ngomong Mas Pram besok aku bawa produk ya, tak pamerkan ke teman-teman. Boleh, Mas Pram, boleh. Nah, boleh, tenang aja. Boleh. Begitu aja Mas Pram, monggo. Ya. Ini ada yang menanggapi nih Pak Kuku ini di silakan. Asik ini. Jadi memang pengusaha itu harus fokus di usahanya dan berani mengambil resiko. Nah, ini dari Pak Tri Haryanto. Nah, ini memang teman-teman ini orang yang
akan segera mengambil keputusan tampaknya Mas Pram. Iya. Keputusan keluar dari zona nyaman nih tampaknya. Pak Adi itu Iya. senyum-senyum. Silakan Pak Adi kalau mau berbagi ya. Nah, Agak silakan Pak Adi. gregetan nih Pak Adi tampaknya ini. Monggo Pak Dwi. Pak Dwi, monggo silakan. Masih di mute, Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak Kuku, selamat malam Bapak Ibu sedaya. Ya, mungkin nasib Pak Jarod sama seperti saya. Ya, di mana kita harus memang apa ya, istilahnya berawal dari kita menjadi seorang pekerja ya di suatu lembaga atau instansi, tapi sudah mempunyai usaha. Dan saya termasuknya mulai dari 2013 sampai sekarang masih ancang-ancang terus gitu ya. Dan istilahnya masih membangun pondasi terus-menerus, dan istilahnya apa ya, ya resiko memang benar sih saya sudah harus jalani gitu ya, tapi kadang tarik ulur itu perlu gitu ya, pertimbangan. Mungkin momen yang tepat itu nanti sampai kapan kita lepas atau tetap, ya itu kita nggak tahu gitu ya, tapi kita jalan aja terus gitu ya. Kemudian kalau tadi ada beberapa ungkapan, kita harus berani, intinya di situ juga. Saya sendiri juga merasakan bahwa saya ini berani apa enggak ya. Tapi dibilang nggak berani, tapi yo nyemplung gitu ya. Tapi kalau dibilang berani, tapi yo enggak juga gitu. Nah, istilahnya ada di dua sisi gitu ya. Tapi alangkah lebih baik memang dari testimoni dari beberapa orang gitu ya, banyak sekali bahwa fokus ke salah satu saja. Ya, itu benar gitu ya. Tapi ini juga menjadi tantangan saya gitu ya. Challenge itu memang penting untuk kita kalau mau kita maju gitu ya. Saya juga punya challenge bahwa saya kalau bisa di dua bidang saya bisa sukses semua. Nah, itu juga bisa menjadi challenge, dan akhirnya sekarang masih dengan status double gitu ya, double job gitu ya. Kemudian kita harus berani, intinya di sana. Kalau saya juga ada ungkapan dari beberapa komunitas teman-teman saya, itu ada ungkapan seperti ini, ragumu rugimu. Jadi kalau kita ragu, kemudian tadi ada sharing dari Bu Ani kalau nggak salah tadi ya, kalau kita istilahnya malu dan lain-lain, ya itu udah, ya istilahnya udah menghambat salah satu poin yang membuat kita ragu. Ya ragunya kita adalah ruginya kita. Intinya di sana sih. Tapi ya tetap mempunyai rasa ragu dan istilahnya ingin maju, itu menurut saya sudah suatu perkembangan. Tinggal dobrak aja temboknya gitu ya. Kalau sudah didobrak ya sudah gitu. Akhirnya seperti itu. Sama saya kira semua pengusaha atau seorang wirausaha yang awalnya dari punya pekerjaan kemudian melepas, tadi Pak Ujang ya sharingnya tadi, mungkin juga sama, pasti ada awalnya keraguan-raguan. Nah, gimana mungkin bisa disaringkan ya untuk saya juga, itu bagaimana sih dobrak tembok itu supaya istilahnya kita bisa lepas gitu loh. Nah, itu mungkin Pak Gugus juga sering saya kontak gitu ya, sharing-sharing, dan berkali-kali, dan temanya ini kok tepat gitu ya, jadi ya saya ketawa-ketawa. Dan tapi kalau saya tetap saya di posisi ini sementara ini yes, dan saya nggak istilahnya nggak bimbang gitu ya. Tapi tantangan saya ke sana, entah saya akan tetap dua bidang atau akan fokus ke salah satu. Ya kita tunggu waktunya nanti, momennya pasti akan ada, cuma kita harus ukur lah ya, ukur waktu yang tepat, kemudian cara yang istilahnya lebih nyaman buat kita sendiri, juga buat orang lain, terutama keluarga atau orang di sekitar kita. Itu yang susahnya di sana. Ngaten Pak Kuku, Pak Pram. Ya. Pak Kuku ada tanggapan? Silakan. Iya enggak. Tapi enggak. Itu bahasa penjelasan ekstrimnya akan ke sana ya.
Tapi ya oke, selama masih bisa mengharmoniskan dua jiwa, ini kan jiwa pekerja dan jiwa, apa bahasa Usaha. saya ini kan jiwa usaha, itu kan jiwa challenge. Ya, jiwa challenge-nya, adrenalinnya ini kan bagaimana menghidupi dua jiwa, satu jiwa nyaman, satu jiwa adrenalin yang penuh gejolak, yang selalu ingin effortnya luar biasa, semangatnya luar biasa, sementara jiwa sisi yang lain ya ini ya cukup lah. Ini memang butuh keterampilan sendiri, dan menurut saya ada momen, suatu saat ada momen tertentu yang ya harus dihadapkan pada pilihan. Nah, kalau dihadapkan pilihan itu akan bisa merasakan, waduh, kayak gini saja mulai biyen ya aku ngambil keputusan. Terima kasih Mas Bram. Ya, ya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Malam ini kita dapat pencerahan, insight yang luar biasa ya. Banyak trik-trik bisnis, cara-cara bisnis baru yang bisa kita coba untuk kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Mungkin Pak Kuku ada closing statement. Kita tidak terasa sudah jam 9 ya, sudah. Oke. Mungkin baik. Ya, ini memang temanya upgrade skill trainer ya. Nah, ternyata kan dari tema itu muncul, waduh, aku ada di karyawan zona nyaman atau mau skillku tak buat biasa-biasa saja, jualanku lancar-lancar saja, atau mau di-up-kan, kan begitu. Ya, sekarang kembali pada keputusan teman-teman bahwa dengan situasi yang kompetisi saat ini, bahwa kita secara individu manusiawi butuh pengakuan, recognize, dan butuh reputasi. Sebetulnya personil kita itu yang mana sih, kan begitu. Personifikasi kita itu yang mana. Nah, itu tinggal kita teman-teman berproses dengan meningkatkan kapasitas berpikirnya, berinteraksinya, bertindak, dan berperilaku dalam komunitas. Dengan membawa produk kita, ya posisi kita akan semakin, dampaknya semakin luas. Jadi terus bersama kami obrolan malam Jumat, karena akan semakin mempercepat Anda mengambil keputusan. Iya atau tidak, itu saja. Ya. Saya kembalikan. Ya, sebelum kita tutup, kita mohon untuk foto bersama. Mohon kameranya dibuka sambil menunjukkan produknya. Nah, yang punya produk silakan ditunjukkan. Yang punya produk kopi boleh, mie boleh, kacang sambil boleh. dicari. Kacangnya boleh, Mas Jarod, tenang aja. Kita nanti suatu saat bikin event pameran Zoom. Iya. Waduh, ada kopi Mas Bram. Wah, sip. Ini perlu dicoba ini. Monggo. Kopi Java. Monggo Bapak Ibu, kameranya dibuka dulu. Kita foto bersama sebelum kita akhiri webinar ini. Oke, Pak Desi, silakan Pak Mateus, Subowo, Desi Tri, Feni. Mohon maaf, mohon izin karena ini ada 28, maka ada 2 kali ya pengambilan foto. Oke ya, cukup ya. Saya hitung, waduh, putranya Pak Adi, entrepreneur muda. Iya, calon pengusaha ini. Oke, Bu Julia, produknya boleh ditempelkan di sini kalau ada. Oke ya, hitung ya, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Layar berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Mas Bram. Iya, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perilaku. Kita jumpa lagi minggu depan di setiap malam Jumat ya Pak ya. Siap. Obrolan malam Jumat. Ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Mas Vincent, terima kasih. Bu Ani, Bu Nafira, teman-teman Sumatera, Kalimantan.